Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam jumpa lagi dalam acara Papi Jefit Menyapa, di mana saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo menyapa Anda semuanya melalui edisi istimewa Papi Jefit Menjawab episode yang kelima. Sebab kami membahas tema-tema yang berisikan jawaban teologis dan kontekstual atas fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pada episode kali ini, tema kita akan menjawab pertanyaan yang sangat unik, yaitu benarkah Injil adalah protokol keselamatan bagi dunia? Dewasa ini Bapak Saudara, dunia kita sementara dilanda dengan pandemi global COVID-19 yang telah mengubah tatanan dunia secara keseluruhan dengan tatanan kehidupan normal yang baru. Agar dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ditengarai ancaman penularan virus corona, maka ditetapkan sebuah protokol kesehatan yang wajib dipatuhi agar bisa terhindarkan dari terpapar virus dan tetap sehat selalu. Protokol kesehatan adalah produk dari Badan Kesehatan Dunia yang diikuti oleh semua negara di seluruh dunia. Protokol kesehatan berisikan panduan yang lengkap untuk ditaati demi terhindar dari serangan virus yang mematikan. Mengikuti protokol kesehatan telah menyelamatkan banyak nyawa dari kematian yang sia-sia. Namun Bapak Saudara, sesungguhnya ada kematian yang lebih mengerikan dibandingkan kematian akibat virus corona. Kematian itu sesungguhnya pasti bagi setiap orang, dan penyakit adalah salah satu penyebab dari kematian manusia. Tetapi kematian itu ada dua tahap Bapak Ibu Saudara, di mana kematian yang pertama ialah kematian tubuh jasmani yang fana dan sifatnya sementara, di mana roh dan jiwa seseorang meninggalkan raganya, sehingga jasadnya harus dikuburkan, karena jasadnya itu akan membusuk hingga kembali menjadi debu tanah. Itu dapat kita baca informasinya di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7 dan 3 ayat yang ke-19. Di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sana, Kejadian 2:7, bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, Bapak Saudara, itu kematian yang pertama, kematian yang sementara sifatnya, kematian yaitu raga kita, karena jiwa dan roh kita meninggalkan tubuh kita. Dan sekarang ada kematian yang kedua, yaitu itu kematian yang kekal, yang terjadi atas tubuh, jiwa, dan roh seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka yang abadi. Celaka bagi seseorang, Bapak Saudara, yang harus mengalami dua kali kematian, yaitu kematian yang sementara sifatnya dan kematian yang kekal, yang selama-lamanya. Tapi hanya sekali kesempatannya untuk hidup di dunia, yaitu hidup yang hanya sementara saja. Tetapi Bapak Saudara, ketahuilah, berbahagialah mereka yang hanya mengalami sekali kematian saja, yaitu hanya mengalami kematian yang sifatnya sementara, kematian raganya. Namun kemudian mereka bisa meraih kehidupan yang kekal di langit dan bumi yang baru, berdiam bersama-sama Tuhan di kota yang turun dari sorga. Oh, alangkah hidup yang sangat mulia. Itu dapat kita baca penjelasannya di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di sana, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Oh, haleluya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, Bapak Saudara, pertanyaannya ialah, bagaimana caranya agar kita semua dapat terhindarkan dari kematian yang kekal dan terluputkan dari api neraka yang abadi? Haleluya. Sebagaimana protokol kesehatan
bertujuan untuk menghindarkan kita dari pandemi global virus corona yang mematikan. Walaupun sebenarnya virus corona hanya mematikan kita dalam kematian yang sementara sifatnya, kematian yang hanya tubuh saja, raga ini, ya kan? Itu pun kita butuh protokol kesehatan, ya kan? Untuk supaya kita terhindar dari kematian. Nah, kita juga butuh protokol keselamatan dunia dan akhirat supaya dihindarkan dari kematian. Bukan cuma kematian yang sementara, tapi kematian yang kekal. Itu yang paling penting, kita harus dihindarkan. Apa itu protokol keselamatan dunia dan akhirat yang semua orang pasti membutuhkannya? Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kita semua membutuhkan protokol keselamatan dunia. Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya ialah kabar baik, Bapak Ibu Saudara, yang disebut dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Haleluya. Kabar baik apa yang disampaikan Injil sehingga disebut sebagai protokol keselamatan umat manusia di dunia? Kita akan lihat ada 3 protokolernya. Yang pertama, Injil disampaikan oleh Tuhan Yesus, Sang Firman pencipta alam semesta, yang rela menjadi manusia demi menjumpai manusia, makhluk ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengan penciptanya. Itu dapat kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi manusia. Sama mudahnya dengan firman Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya bahkan lebih tinggi kualitas firman Tuhan yang menjadi manusia bila dibandingkan dengan firman Tuhan yang hanya menjadi sebuah kitab suci. Kenapa? Kitab suci adalah sebuah benda mati, ya, seperti buku yang Bapak Ibu lihat di depan kamera, ya. Ini buku-buku ini adalah benda mati, ya, kitab-kitab mati, ya kan? Tidak hidup. Kitab suci adalah benda mati, sedangkan manusia adalah makhluk hidup yang termulia diciptakan oleh Tuhan. Makanya saya katakan firman Tuhan menjadi manusia adalah lebih mulia derajatnya, lebih tinggi, lebih agung dibandingkan bila firman Tuhan hanya menjadi sebuah buku semata. Haleluya. Nah, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi manusia, bukan seperti kita manusia yang berdosa. Ya, semua kita sudah berdosa. Tidak ada satupun yang berani berkata dia tidak berdosa. Kalau dia berkata dia tidak berdosa, itulah dosanya dia, berbohong. Yesus sebagai manusia yang hidupnya sempurna, Bapak Ibu, sempurna tanpa pernah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang pernah hidup yang hidup tanpa berbuat dosa, sama sekali tidak ada. Kesaksian mereka yang hidup bersama-sama dengan Yesus ketika dia datang sebagai manusia, tidak sekalipun mereka menemukan dia pernah berbuat dosa. Satu kali pun tidak pernah. Haleluya. Yesus tidak pernah berbuat jahat. Yesus tidak pernah berbohong. Yesus tidak pernah berzina. Yesus tidak pernah melakukan penyimpangan seksual yang aneh-aneh. Yesus tidak pernah merampas harta orang lain yang bukan miliknya. Yesus tidak pernah membunuh. Dan dia selalu berbuat kebaikan. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, memberikan pertolongan dengan membuat banyak mujizat. Dia membangkitkan orang mati. Bahkan kemudian sebagai manusia, dia sendiri menyatakan bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan semua perbuatan ajaib itu. Oh, puji Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil sebagai protokol keselamatan umat manusia disampaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita lihat protokol yang kedua. Injil menyampaikan kebenaran sejati bahwa ada keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Itu dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Haleluya. Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang keluar dari Bapa surgawi. Ya, itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-42. Dikatakan di sana,
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Ya, jadi di sini dikasihkan bahwa Yesus datang dari Allah dan keluar dari Allah. Dialah firman yang datang dari Allah, firman yang keluar dari Allah. Bahkan firman Tuhan tegaskan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12, dikatakan di sana, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Oh, puji Tuhan. Jadi yang kedua, Bapak Saudara, bahwa Injil sebagai protokol keselamatan umat manusia menyampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah turun dari surga. Tidak pernah ada satupun manusia yang pernah turun dari surga selain Yesus, Sang Firman Pencipta. Dan Yesus sebagai firman Tuhan, penguasa surga, yang bisa memberikan jaminan kepastian masuk ke dalam surga di mana Dia memerintah di sana. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, protokoler yang ketiga. Injil memberikan kepastian hukum yang mengikat surga dan bumi. Bahwa siapapun yang mengimani Tuhan Yesus pasti selamat dan pasti masuk surga. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 30. Dikatakan di sana, "Dan aku," kata Tuhan Yesus, "memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepada Dia," maksudnya. "Dan mereka yang percaya kepada Dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku," kata Tuhan Yesus. Lebih lanjut Yesus katakan, "Bapakku," yaitu Bapa surgawi, "yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Bahkan kemudian Yesus tegaskan, "Aku dan Bapa," kata Tuhan Yesus, "adalah satu." Ini menunjukkan ketuhanan Tuhan yang Maha Esa. Oh, haleluya. Tidak ada satupun manusia, sekelas nabi manapun, sekelas rasul manapun sekalipun, yang berani memberikan jaminan kepastian masuk surga karena beriman atau mengikuti Dia. Tidak ada nabi atau rasul manapun selain Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Sebab Ia adalah Sang Firman penguasa surga, sehingga Dia sanggup memberikan jaminan, ya, jaminan yang kuat, jaminan yang teguh untuk semua yang mengimaninya. Pasti dibawa ke surga untuk hidup bersama Dia selama-lamanya di dalam surga yang Dia perintah di sana. Jadi yang ketiga, Bapak Saudara, protokol yang ketiga, bahwa Injil sebagai protokol keselamatan umat manusia menyampaikan bahwa ada jaminan hukum surga yang pasti. Saya tegaskan kembali, jaminan hukum surga yang pasti, bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah pasti, karena Yesus adalah Tuhan penguasa surga yang memberikan jaminan keselamatan tersebut kepada siapa yang percaya kepada Dia, pasti akan Dia bawa ke surga. Nah, Bapak Saudara, itulah tiga protokoler dari protokol keselamatan umat manusia yang ditawarkan oleh firman Tuhan, penguasa surga dan pencipta alam semesta, kepada semua umat manusia, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini, agar Bapak Ibu Saudara kita semua dapat diselamatkan untuk meraih hidup yang kekal, masuk dalam surga. Kita lihat yang pertama, saya simpulkan. Protokoler yang pertama, bahwa Injil sebagai protokol keselamatan umat manusia disampaikan oleh Tuhan sendiri, Tuhan penguasa surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Protokoler yang kedua, bahwa Injil sebagai protokol keselamatan umat manusia menyampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah turun dari surga selain Yesus, Sang Firman pencipta alam semesta. Dan protokoler yang ketiga, kesimpulannya, bahwa Injil sebagai protokol keselamatan umat manusia menyampaikan bahwa ada jaminan hukum surga yang pasti mengikat surga dan mengikat bumi, bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah pasti karena Yesus adalah penguasa surga yang memberikan jaminan keselamatan tersebut. Haleluya. Nah, demikianlah Bapak Saudara penyampaian yang bisa kami sampaikan agar kita bisa menerima keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Sebab Injil sebagai protokol keselamatan umat manusia telah disampaikan kepada kita semua, dan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti diselamatkan, kata firman Tuhan, baik selama hidup di dunia sementara ini maupun hidup yang kekal di dalam surga nantinya kelak. Itu sebabnya mari saya ajak Bapak Saudara untuk kita sama-sama berdoa, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ikuti saya berdoa. Kalau engkau sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
bisa engkau ikuti saya berdoa untuk meneguhkan kembali imanmu, supaya engkau semakin yakin dan teguh percaya kepada Tuhan. Dialah Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari saya ajak kita semua berdoa untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Firman, penguasa surga. Engkaulah Sang Firman, pencipta alam semesta. Juga Engkaulah Sang Firman yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia, sebab segala dengan serupa dengan Engkau ciptakan manusia. Dan Engkau datang dalam dunia seperti ciptaanmu manusia, supaya manusia bisa mengenal penciptanya. Dan Engkau menyatakan ada protokol keselamatan untuk umat manusia, yaitu protokol di dalam Engkau sebagai Tuhan dan Selamat. Yang mengimani Engkau, maka mereka pasti diselamatkan, pasti beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana saat ini seluruh dunia ada protokol kesehatan agar terhindar dari pandemi virus corona yang membunuh banyak manusia, maka protokol keselamatan umat manusia yang turun dari surga, yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus, itu pun memberikan jaminan, bahkan bukan cuma keselamatan di bumi saja, tapi keselamatan sampai di akhirat, keselamatan hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, kami yang percaya kepada Engkau, kami mengakui dosa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan saat ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengundang Engkau masuk dalam hidup kami untuk bertata dan berkuasa atas hidup kami, dan menjadi satu-satunya Tuhan, penguasa tunggal, dan satu-satunya Juru Selamat. Keselamatan hidup yang kekal kami terima di dalam Engkau. Kami mengimani Engkau di dalah nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami sudah beriman, kami diteguhkan kembali iman percaya kami kepada Engkau, supaya kami semakin yakin dan kokoh dalam perjalanan hidup rohani kami, bahwa kami berjalan di dalam kasih kuasa dan anugerah-Mu, dalam keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima hidup yang kekal, kami terima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, penguasa surga dan pemilik kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa, edisi istimewa Papi Jefit Menjawab dalam episode yang berikutnya. Bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang telah mendukung program tayangan ini. Haleluya. Shalom.